Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah, la hawla wa la quwwata illa minallah, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, keluarga besar Jawara Group yang sangat saya hormati dan muliakan, dan semoga kita semuanya yang hadir di rumah Allah di hari yang sangat mulia ini, dunia akhirat, semoga juga kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di Jumat terakhir bulan Sya'ban, yang orang Jawa lebih mengenal dengan bulan Ruwah, Rejab, Ruwah, Poso. Insya Allah 5 hari lagi kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai panjang umur, dikaruniai sehat wal afiyah. Ramadan yang akan datang kita tetap bisa maksimal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, untuk menyegarkan ingatan kita seputar tentang Ramadan, kemarin lusa Abah Haji Fakih meminta untuk materi yang dikaji adalah Targhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Baiklah, saya persilakan membuka kajian panduan kitab kita halaman 89. Halaman 89 meloncat. Halaman 89 bab ke-10 tentang puasa. Dalam bulan Ramadan rahmat Allah dibuka. Idza dakhala, volumenya mungkin enggak usah terlalu besar, mohon maaf operator. Idza dakhala, tatkala telah masuk syahrul Ramadan, bulan Ramadan, futihat maka dibuka abwabus sama, beberapa pintu langit. Dalam hadis yang lain disebut abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wagullikot, dan dikunci, digembok. Abwabul jahannam, pintu-pintu neraka jahannam. Wasul silat, dan dibelenggu atau dirantai asyayatin, setan-setan. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, ini hadis sangat sahih diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain dari Imam Bukhari dan Muslim. Asy-Syaikhain itu artinya gurunya 2 orang ahli hadis, 2 orang gurunya ahli hadis. Siapa? Yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh satu di antara Imam Bukhari dan Muslim, utamanya diriwayatkan oleh keduanya, punya satu grade di bawah tingkatan setelah Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat sekalian, perlu kami sampaikan, semua nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Zakaria, Yahya, Musa, Isa, Ibrahim, itu mempunyai syariat puasa. Tapi tidak ada yang mempunyai bulan Ramadan. Yang mempunyai bulan Ramadan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita dikaruniai bulan Ramadan? Satu, ini keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, ini merupakan sarana dari Allah, anggap aja sebagai kendaraan untuk mengejar pahalanya orang-orang terdahulu. Sebagai catatan, orang-orang dahulu usianya panjang-panjang. Nabi Adam dan umatnya rata-rata usianya antara 700 sampai 1000 tahun. Nabi Adam sendiri usianya kila 930 tahun. Nabi Nuh usianya 862 tahun. Nabi Hud 472 tahun.
Nabi Zakaria 300 tahun, Nabi Ibrahim 175 tahun, Nabi Musa 120 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63. Dan dikatakan oleh para ulama kita, kisaran usia umat Nabi Muhammad termasuk kita antara 60 dan 70. Tapi kemarin ada kawan kita, tetangga kita 45 sudah berangkat. Biasanya yang pendek umur kalau ngaji ngantuk biasanya. Apa meneh ngantuk adik sendenan bisa. Sahabat-sahabat sekalian, biasanya, tapi kita kan luar biasa. Insya Allah enggak. Baiklah. Karena usianya orang-orang dulu itu panjang, otomatis kesempatan beribadah banyak. Bisa diterima maksud saya. Lah kita rata-rata usianya kisaran 60-70. Kalau kita tidak dikasih kuadratisasi, pelipatan pahala, lonjakan pahala, kita tertinggal atau kanjerit. Kanjerit itu bahasa apa? Apa kanjerit itu? Kalau jenengan jawab tertinggal saja salah. Tertinggal pol, sangat tertinggal. Itu namanya kanjerit. Orang dulu anggap aja usianya 500, 600, 200. Mereka kesempatan ibadah, peluang takorubnya kepada Allah panjang. Kita dipotong masa kanak-kanak, apalagi yang senang tidur. Biasanya sing senengan turun itu sing lemu-lemu biasanya. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, enggak usah tersinggung wong biasanya. Tapi kita kan semuanya luar biasa. Jam sekian ini jamnya tidur, jamnya istirahat. Kapan hari saya ditawari oleh Abah Fakih, Yai bagaimana kalau dipindah jam 2? Dek saya, wayai turu. Tapi ya untung ini tadi saya kegiatan khutbah Jumat di Gria Santa Malang. Jadi terus geser, saya istirahat di mobil sambil mendengarkan ya kajian-kajian atau berita setengah jam, geser ke sini wudhu. Alhamdulillah ini nanti insya Allah langsung sholat asar. Sahabat-sahabat sekalian, saya senang ngaji gini nih, nggak bisa terlambat. Soalnya apa? Harus azan asar. Setuju ya? Pokoknya mau azan harus break dan selesai. Kayaknya setuju sama ini. Sahabat-sahabat sekalian, rahimakumullah. Baik. Jadi dengan kita dikasih pelipatan, maaf, Nabi Muhammad pernah bersabda, al-hasanatu bi asyrati amthaliha. Satu kebaikan di luar Ramadan dilipat gandakan 10. Pernah dengar ya? Waktu Rasulullah Isra Mi'raj, salat pertama diwajibkan berapa waktu? 50. Lalu setelah minta keringanan-peringanan dijadikan 5. Tapi Allah berfirman meskipun 5 pahalanya sama dengan 50. Berarti berapa kali lipat? 10. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan minimal 70 kali lipat. Bisa sampai 100, bisa sampai 700, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, bisa berlipat-lipat lebih banyak tergantung kualitas amal ibadah dan keilmuan tatkala menjalankan ibadah. Kapan hari sudah kami sampaikan yang menentukan pahala di samping ibadah itu badaniyah adalah ilmunya. Seperti nyari uang, sama-sama masuk pasar jam 7, keluar jam 4, hasilnya berbeda. Ada orang yang keluar jam 4 hasilnya hanya 50.000. Ada keluar jam 4 hasilnya 500.000. Tapi ada yang keluar jam 4 masuknya sama, keluarnya sama, hasilnya 5 juta. Ada enggak? Tergantung kepandaian menjemput pasar, tergantung kepandaian ilmunya mencari uang. Ibadah juga gitu. Ada orang yang ibadah sama-sama tarawih 8 rakaat, sama-sama puasa mulai subuh start sampai finish maghrib, tapi pahalanya berbeda. Tergantung ilmu dan kualitas amal ibadah itu. Setuju ya? Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, saya akan menyampaikan agak cepat, kurang lebih 25 menit. Nanti 20 menit terakhir kita sharing atau kita mungkin bursa pendapat. Baik, Allah Ta'ala kata guru saya, Ramadan itu dianggap bulan pemutihan.
cocok untuk tobat. Cocok kangge kula sampeyan sing ketoke dosane rondo akeh-akeh iki rupane. Kula dhewe nggih kathah. Lah ini cocok untuk bulan pemutihan. Jenengan kenal istilah di polisi ada pemutihan STN. Umpama 3 tahun, kalau enggak waktunya pemutihan ingat nyuratkan, kedenda enggak? Kedenda dan harus dibayar semuanya. Tapi kalau pemutihan kadang-kadang dibebaskan sama sekali, narik bendelnya juga enggak ada biaya, kadang-kadang hanya disuruh bayar 1 tahun terakhir. Pensertifikatan, istilahnya apa? PTS. Pensertifikatan tanah. Kita umpama enggak pernah bayar 30 tahun rumah kita, sawah ladang kita. Begitu ada pemutihan tanah, surat, itu hanya disuruh bayar 5 tahun terakhir. Kadang-kadang hanya 10 tahun terakhir. Itu pun bayarnya hanya 500.000. Bulan Ramadan ini bulan pemutihan. Sahabat-sahabat sekalian, dikatakan oleh Allah, futihat abwabus sama ay al jannah. Allah seakan-akan mengumumkan, ayo keluarga besar Jawara, ayo masuk surga. Ini bulan Ramadan, ayo masuk. Pintu surga sudah dibuka. Terus Allah wa ghulliqat abwabu jahannam, tidak menginginkan ada keluarga besar Jawara yang masuk neraka. Neraka oleh Allah dikunci. Tapi sayang, kayaknya akhirat itu tidak jauh berbeda dengan dunia. Pemerintah kita menginginkan masyarakat rakyatnya ada yang masuk penjara enggak? Penjara dikunci, jangan masuk. Tapi masih ada rakyat yang melanggar, sehingga dengan beberapa pertimbangan hukum terpaksa harus masuk. Neraka juga gitu, dikunci oleh Allah. Artinya secara keilmuan, kamu enggak usah masuk ke neraka, tolong hiduplah di dunia yang baik. Jadi pengusaha yang baik, petani yang baik, pimpinan yang baik, bawahan yang baik, suami yang baik, istri yang baik, makelar yang baik. Kalau baik semuanya, kata Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Sahabat-sahabat sekalian, puasa itu memang berat kalau tidak dilandasi iman. Di dalam Al-Quran jenengan hafal ini ayat tahunan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Panggilan wahai orang yang beriman ini panggilan kasih sayang. Tapi setelah kasih sayang, kenapa? Kita lapar nggak boleh makan, kita haus nggak boleh minum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kamu jangan ngeyel, cara gampangane gitu kata Allah. Puasa itu penting, saking pentingnya orang-orang dulu juga tak suruh puasa. Agar apa? La'allakum, predikat takwa inilah yang mudah menghantarkan ke surga. Dan untuk menuju predikat takwa, jalan yang paling ampuh dan mujarab adalah lewat media puasa. Puasa dalam pengertian yang seluas-luasnya. Tidak hanya, kata Imam Ghazali, kita puasa di bulan Ramadan jangan hanya menahan makan minum mulut kita mulai pagi sampai maghrib, tapi telinga kita puasa. Jangan sampai ghibah, jangan sampai ngerumpi, jangan sampai mendengarkan hal-hal yang tidak disukai Allah. Mata kita puasa, maaf kelamin kita puasa, kaki kita puasa. Jangan sampai melakukan hal yang tidak diridhoi Allah. Kalau begitu, la'allakum tattaqun, pasti bisa sampai kepada predikat takwa. Baiklah, kita lanjutkan, tak loncat-loncati ya. Ketepatan kemarin saya ngaji dengan jamaah, agak hafal tempatnya. Dilihat lagi halaman 90 yang penting-penting. Assalamualaikum Abah Mul. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Gimana? Inggih. Katanya saya tambah ganteng katanya. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih dipuji, memang saya laki-laki. Hadis yang ke-90 bagian atas Mas, tolong dilihat.
yang menciuman selagi puasa, yang berciuman selagi puasa. Karena an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, pernah mencium. Mencium siapa? Mencium istrinya. Hadis ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri baginda Ar-Rasul. Wa huwa shaimun, beliau mencium istrinya Siti Aisyah dalam keadaan sedang puasa. Wa yubashiru, dan Rasulullah juga pernah berpegangan. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi itu shaimun, juga berpuasa. Walakinnahu, tetapinya baginda Ar-Rasul amlakakum, termasuk orang yang paling bisa menahan diri liirbihi, untuk syahwatnya. Artinya apa? Kita sekalian umpama menjadi manten baru, nek manten lawas gitu umpama nahan rondo ringan. Tapi kalau manten baru 2 minggu masuk bulan Ramadan, tolong yang masih jejaka gadis jangan nikah mendekati bulan. Kayaknya setuju apa ini? Dan bagi yang sudah pernah menikah, jangan menikah yang kedua mendekati bulan Ramadan. Boleh enggak nikah yang kedua? Boleh. Kalau bisa langsung kedua dan ketiga jejer, manten anyar kanan sitok, kiri sitok. Kapan hari di Madura kayaknya ada begitu. Ada langsung nikah 2, kanan kiri. Saya ingin nyontoh tapi belum mampu. Maaf ya Mbak ya, kayaknya sampean enggak setuju dengan ngaji saya. Baik, Rasulullah pernah mencium Siti Aisyah. Artinya apa? Tapi Rasulullah itu laki-laki yang bisa menahan diri. Kalau panjenengan umpama barusan tugas 3 hari, 1 pekan, datang masih manten 3 bulan, mencium istri boleh, tapi tolong agak cepat biar di sana tidak terbangkit syahwat. Syahwat itu apa? Apa ya syahwat itu, Pak? Keinginan yang kuat. Guru saya mengatakan kerenyeng-kerenyeng. Nah, itu koyoknya pas. Apa bahasa Indonesianya kerenyeng-kerenyeng? Jadi mohon maaf, kadang-kadang fikih hukum itu harus disampaikan dengan bahasa yang lugas. Apakah ini porno? Tidak, asal kita hati-hati menyampaikannya. Jadi diperbolehkan panjenengan suami istri saling berciuman boleh, tapi tolong jangan lama-lama, sekiranya nanti dia khawatirkan ada syahwat. Terus menciumnya apa? Mencium karena tanda kangen atau tanda cinta begitu aja, tapi bukan karena tanda syahwat. Kalau syahwat monggo panjenengan lakukan di waktu malam, boleh. Nanti di hadis yang terakhir diterangkan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam hari bulan Ramadan pernah hubungan akrab dengan salah satu istrinya. Dan Rasulullah mandi besarnya selesai subuh. Boleh enggak begitu? Boleh. Jadi umpama panjenengan capek, biasanya jam 10 atau jam 2 Mas? Anggap aja jam 10. Jam 10 setelah hubungan akrab capek tidur. Begitu bangun alarm bunyi ini enggak kedengaran. Rencana bangun ini enggak kedengaran, terlalu capek. Kayaknya 1,5 jam dia. Setelah itu begitu bangun sudah mendekati subuh, sahur. Selesai sahur belum sempat mandi ada azan subuh. Puasanya batal tidak? Tidak, sebab sahurnya sebelum subuh. Saya tidak mengatakan sebelum adzan, sebab boleh jadi adzannya terlambat. Sebelum subuh dia sudah menyelesaikan sahur. Mandinya setelah sholat, bukan setelah sholat subuh, bukan setelah adzan, Mbak. Setelah waktu subuh tiba. Jadi subuh ini sudah tiba, 5 menit, 10 menit baru mandi. Setelah mandi sholat subuh. Bolehkah begini? Boleh. Mungkin kita lihat langsung hadis yang terakhir. Nah ini jenengan pirsani halaman 95 atas. Berpuasa dalam keadaan berhadas besar. Karena Rasulullah Kanjeng Rasul ada yudrikuhu,
menjumpaihu kepada ar-Rasul at-fajru fajar. Jadi Rasulullah suatu saat berjumpa dengan fajar, artinya berjumpa dengan subuh. Wahwa junubun, padahal Rasulullah waktu itu sedang junub. Aifi Ramadan, maksudnya ini terjadi di bulan Ramadan. Min ahlihi, barusan kumpul dengan istrinya. Tsumma yaghtasilu, kemudian Rasul mandi, wa yasumu dan puasa. Muttafaqun alaih an Aisyah. Pokoknya hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum suami istri itu banyak disampaikan oleh Siti Aisyah. Sebab apa? Siti Aisyah adalah istri yang muda. Siti Aisyah adalah istri yang cerdas, dzabit, tidak mudah lupa. Setelah Rasulullah wafat, istrinya, sahabat-sahabat sekalian, yang bisa menjadi rujukan hukum adalah Siti Aisyah. Inilah hikmahnya Rasulullah menikahi istri yang masih muda. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan lagi. Halaman 91, nanti kita lengkapi dengan tanya jawab. Halaman 91 bawah. Puasa yang dilarang. Naha an siyami yaumain. Naha, Rasulullah melarang an siyami yaumin, dari berpuasa 2 hari, yaitu yaumil fitri, hari raya Idul Fitri, wa yaumin nahri, dan hari raya nahar. Jadi pas kita tanggal 1 Syawal sahabat, itu kita tidak boleh puasa sunnah. Jadi Ramadan itu berakhir umpama tanggal 29 atau 30. Pas 1 Syawal setelah sholat Idul Fitri, itu kita haram untuk melakukan puasa. Adapun tanggal 1-nya itu sunnah, malah itu namanya puasa sunnah 6 hari Syawal. Tapi kalau puasa mulai tanggal 2 Syawal kayaknya berat. Sebab kita masih banyak silaturahim, di meja-meja masih banyak kue. Jadi puasanya biasanya setelah kupatan. Tapi kayaknya jenengan jarang puasa kayaknya ini. Gak apa-apa, yang penting kan Ramadan. Itu yang penting. Tapi kalau kiai gak poso sunnah sing Syawal kualat nanti ya. Tapi nek yang gak kiai gak apa-apa wis. Tapi kan lebih baik enggak kiai tapi mambu kiai daripada kiai mambu. Aku gak jadi kiai tapi mambu kiai. Berpuasa wajib pun juga berpuasa sunnah. Sing welek kiai mambu. Baik, kita lanjutkan. Tadi mana tadi? Mamin Abdul Syam sampai tadi mana? Ya, Rasulullah melarang puasa di 2 hari raya, Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi maaf, di hadis yang lain, hadis ini terlalu sangat pendek. Termasuk dilarang berpuasa adalah ayyamut tasyrik, hari tasyrik, waktu Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah itu enggak boleh berpuasa. Ditambah tanggal 11, 12, 13 itu namanya hari tasyrik. Tidak boleh berpuasa. Berarti yang haram puasa 1 hari tanggal 1 Syawal Idul Fitri, yang kedua 1 hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 11, 12, 3, dan itulah waktu-waktunya yang diperbolehkan menyembelih kurban. Jadi menyembelih hewan kurban tidak pas hari raya. Tanggal 11-nya 12, 13-nya boleh sebelum asar. Itu tata cara menyembelih hewan kurban. Baik, kita lihat lagi halaman 92. Sebentar lagi kita tanya jawab. Halaman 92 bawah sendiri. Mangkola Ramadona, barang siapa yang melakukan ibadah maksimal di bulan Ramadan, imanan didasari dengan iman, wahtisaban mengharap ridha Allah, ghufira dimaafkan lahu untuk orang tersebut ma taqaddama, dosa-dosa yang telah lewat, min dambihi, dari kedurhakaannya orang tersebut, dari dosanya orang-orang tersebut.
Makanya tadi kami sampaikan Ramadan adalah bulan pemutihan. Pernah diceritakan dalam satu kitab Nihayatuz Zain, dulu itu ada orang selama hidupnya dia tidak pernah beribadah, sholat maupun puasa Ramadan, termasuk yang lain. Lalu di akhir hayatnya dia ini dikehendaki oleh Allah, begitu masuk bulan Ramadan di mana pada tahun itu dia akan wafat, dia menghormati bulan Ramadan luar biasa. Pakaiannya mengenakan yang bagus. Dia bertaubat kepada Allah, puasa sungguh-sungguh. Selesai keluar dari Ramadan dia meninggal dunia. Lalu diimpikan oleh walinya Allah namanya Imam Ahnaf bin Qais. Tatkala beliau melewati kuburannya, ternyata kuburannya harum. Walinya Allah ini heran, padahal dia selama itu tidak dilihat menjadi orang yang ahli ibadah, tapi dia pernah melakukan ibadah hanya satu Ramadan dan sungguh-sungguh tidak banyak orang tahu. Lalu beliau ini wudu, malam harinya sholat, ingin mendapatkan jawaban dari Allah berupa ilham. Saat beliau tidur bermimpi bertemu dengan orang tadi. Orang tadi sudah duduk di singgasana surga penuh kehormatan, penuh kemuliaan. Ditanya, gerangan apa yang menyebabkan Anda? Setahu saya Anda orang fasik, banyak melakukan dosa besar. Diceritakan di Ramadan akhir hayatnya sebelum meninggal dia telah melakukan taubatan nasuha. Dari itulah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf jangan sampai punya begini ya. Aku tak ngelakoni dosa sih. Menenok nggone wulan Ramadan kurang 5 dino aku tak taubat. Maaf saya tidak merekomendasikan hal ini. Yo nek nutut tobat, nek mari nglakoni dosa terus wis mlaku nok pinggir ditawemper ambek el sampai momot lombok. Lunas atau kukut? Belum sampai tobat ditobruk mobil El sampai muatan cabai, mau berangkat ke Kediri ngejar pasar. Kenapa saya kok mengatakan demikian? Beberapa waktu yang lalu di Pujon ada orang sudah di tepi jalannya itu kena mobil El sampai muat cabai dan sayur ngejar pasar sore di Kediri. Itu terjadi sekitar jam 1:30 siang. Orangnya langsung meninggal, 2 suami istri. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Tapi yang dibahayakan, dia sengaja melakukan dosa, lalu dia mengatakan nanti setelah melakukan dosa aku mau taubat. Belum sampai ada waktu bertobat, Israel menjemputnya. Lunas atau kukut ngeten iki? Kukut. Cuman kok koyo wedi ya Mas? Baiklah, sementara kajian 25 menit pertama sudah kami sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita sharingkan. Monggo dari mbak-mbak, ibu-ibu maupun mas-mas, kami persilahkan. Ini enggak ada pertanyaan karena banyak yang mau ditanyakan bingung, atau karena sudah ngerti semuanya ini. Yang tahu hanya panjenengan sendiri. Monggo, siapa yang mau sharing? Silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait puasa, saya mau menanyakan kalau puasa itu apakah bisa berangkat ya misalnya puasa Ramadan dengan puasa Nazar atau puasa sunnah? Ya, sudah ya. Terima kasih. Baiklah, kalau puasa Ramadan, umpama Ramadan depan itu jatuh hari Kamis. Ramadan depan insya Allah jatuh hari Kamis. Tapi mungkin juga hari Jumat. Kalau Kamis berarti Sa'bannya ini hanya 29. Umpama sampean biasa puasa Senin Kemis, pas Kemis bulan Ramadan saya berniat puasa 2, ya puasa seperti Senin Kemis sunat sama puasa bulan Ramadan. Jumhur ulama mengatakan tidak bisa dirangkap.
Tapi kalau qadha, umpama maaf mbak-mbak karena masih sehat, tiap bulan itu datang bulan menstruasi, punya hutang 6 hari, lalu dia setelah hari raya mengqadha 6 hari tadi itu. Wanita yang sedang datang bulan wajib mengqadha puasa Ramadan, tapi tidak wajib mengqadha sholat fardu. Kalau puasa wajib mengqadha. Baik, Ramadan sudah keluar, dia mengqadha puasanya 6 hari, dipaskan dengan Senin Kemis, sebab dia biasa puasa Senin Kemis. Saya berniat mengqadha puasa Ramadan yang kapan hari saya datang bulan, sambil saya niati puasa Senin Kemis. Jumhur ulama mengatakan dapat pahala double. Itu kalau qadha. Tapi kalau enggak qadha yang pas di dalam bulan Ramadan, tidak bisa diniati ganda. Insya Allah begitu, wallahu a'lam. Yang lain? Monggo. Nggih. Assalamualaikum. Ya, sudah ya. Yang afdol umpama punya hutang 6 hari. Puasa Syawal sunnah kan juga 6 hari. Yang paling afdol, tidak ada perselisihan ulama. Ini masalah fikih. Masalah fikih untuk urusan furu'iyah kadang-kadang ada berbeda pendapat. Tapi perbedaannya para ulama itu rahmah, membawa kesenangan, kedamaian buat kita semuanya. Yang bagus, begitu kita punya hutang qadha, qadhanya ini diqadhoni dulu. Hutangnya 6 hari mbak, qadhoni 6 hari. Setelah 6 hari kita baru puasa 6 hari sunnah Syawal. Sebab puasa Syawal itu boleh dilakukan selama di dalam bulan Syawal. Tapi kalau panjenengan merasa berat, ikut kalau panjenengan kurang memungkinkan karena pekerjaannya berat. Kalau saya puasa 6 hari qadha ditambah 6 hari lagi Syawal, kayaknya enggak memungkinkan. Ikut aja Imam As-Sibramulisi yang punya pendapat seperti tadi yang kami sampaikan, boleh niat qadha sambil niat puasa sunnah Syawal. Bisa diterima nggih? Biasanya istri saya ikut yang kedua ini. Soalnya kalau puasa terus 12 hari itu kayaknya berat biasanya. Urusannya banyak, pekerjaan rumah tangganya. Jadi ikut yang kedua aja, insya Allah paling tidak kita sudah menyelesaikan puasa wajibnya. Insya Allah begitu nggih. Yang lain? Saya beberapa waktu yang lalu ditanya oleh jamaah lewat WA. Pakai rekaman suara, Bah. Ustadz mohon tanya agar lebih jelas, saya pakai rekaman suara. Saya ini anak sudah 2, tidak pernah puasa Ramadan sama sekali. Usia saya sekarang 32 tahun. Saya berarti kan punya hutang puasa banyak Ramadan. Lalu bagaimana Ustadz? Apakah saya wajib nyaur? Jenengan ingat, mulai akil baliknya seorang laki-laki usia berapa? 15 tahun. Berarti kalau dia usianya 32 tahun punya hutang puasa berapa Ramadan? Loh. Usianya mulai akil balik kan 15. Yang wajib puasa, kalau enggak puasa dosa. Usia 32 tahun enggak pernah puasa Ramadan, berarti punya hutang 17 tahun. 17 bulan, benar. 17 bulan. Saya ditanya, apa saya wajib nyaur Ustadz? Saya jawab dengan satu hadis, man amila law amiltumul khotoya hatta tablugha sama tsumma nadimtum lataballahu alaikum. Sampean sudah ngerti artinya ini? Dia menjawab belum ngerti. Lalu saya jawab, itu hadis yang menerangkan betapapun dosamu itu setinggi langit,
asal dosa itu hubungannya dengan Allah. Anda bertobat ditandai dengan minta ampun, menyesali, tidak mengulang lagi. La taballahu alaikum, pasti ada pastinya Rasulullah kalau bersabda, pasti tobatmu diterima, artinya dosanya enggak usah nyaur. Kalau saya suruh nyaur, wong poso yang akan datang belum tentu kok tambah nyaur, wis gak taek-taekan gitu isonan itu. Saya punya dalil, yassiru wala tu'assiru. Ini termasuk kaidah usul agama. Mudahkan manusia, jangan engkau persulit. Agama itu mudah, tapi maaf jangan dibuat mudah-mudahan. Apa mudah-mudahan? Wis pokoke jenengan nak ngerti ya maksud saya itu ya. Cara bahasa desone agama itu gampang, tapi ojo gemampang. Artinya apa? Meremehkan. Dibuat remeh, jangan. Tapi kalau sampean punya hutang seperti datang bulan tadi 6 hari, jenengan sakit 3 hari enggak puasa, jenengan pergi ke Australia enggak puasa 2 hari. Kira-kira saya umpama ditanya gitu tak suruh qadha atau tidak? Qadha itu insya Allah sangat memungkinkan untuk kita rata-rata umumnya. Tapi kalau sudah 17 bulan dikengken poso padahal selama ini enggak pernah, berat. Suruh aja apa? Minta ampun, menyesali, tidak mengulang. Jangankan tidak puasa 17 bulan. Ada orang pernah membunuh 100 orang. Itu loh bisa masuk surga. Karena apa? Dia sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Insya Allah begitu. Yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya punya teorinya, tapi saya masih sedang belajar dan berjuang untuk menuju ke sana. Saya belum bisa sampai sebagaimana yang ditanyakan. Tadi disampaikan oleh Mbak siapa maaf? Mbak Roro. Disampaikan puasa itu memang media kendaraan yang paling cepat agar kita bisa meraih takwa kepada Allah. Sholat bisa menghantarkan kepada takwa, haji bisa, sedekah bisa, tapi yang paling manjur adalah lewat kendaraan puasa. Terus bagaimana agar puasa kita sebagaimana yang tadi disampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang melakukan puasa dasarnya iman, wahtisaban benar-benar karena Allah, apa yang menjadi ketentuan Allah itu dia lakukan. Ghufira lahu ma taqaddama, dosa-dosanya yang lalu diampuni. Artinya apa? Dia berarti masuk kepada predikat orang-orang yang bertakwa. Caranya bagaimana? Ya maaf, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, puasa kita ini dalam totalitas yang sebenarnya. Lisan kita puasa tidak makan minum mulai pagi sampai maghrib. Telinga kita puasa, mata kita puasa, kaki kita puasa, pikiran-pikiran kita puasa. Makanya Imam Ghazali membagi puasa, ada puasa am, puasanya orang umum. Dia hanya pokoknya tidak makan, tidak minum mulai subuh sampai maghrib. Tapi matanya lepas, sering melihat maksiat. Lisannya lepas, sering berghibah, adu domba, dan lain sebagainya. Telinganya lepas, sering mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Ini namanya puasa orang umum. Yang kedua ada puasanya orang khusus. Siapa puasanya orang khusus? Ya tadi itu, di samping lisannya tidak makan minum, anggota indranya seluruhnya ikut puasa, tidak durhaka kepada Allah. Terus ada lagi puasa khususul khusus. Di samping indranya ini berpuasa kepada Allah tidak durhaka, otak hatinya ikut berpuasa.
Dia selama bulan Ramadan berusaha tidak berpikir banyak tentang dunia, tapi banyak berpikir tentang akhirat. Kayaknya ini sulit. Sampeyan kula koyo gak potongan niki, Ruman. Kula mawon gak potongan, jenengan tambah nemen koyo inggih. Insya Allah begitu, Mbak. Termasuk ada beberapa hal yang menjadi ulatnya werengnya puasa. Rasulullah pernah bersabda, ingatlah, pernah suatu saat ada orang yang berpuasa, tapi sayang sebelum matahari tergelincir, artinya sebelum duhur, dia sudah makan mokel. Yang dimakan ini dagingnya manusia. Luar biasa. Mestinya makannya kan maghrib, belum duhur dia sudah mokel makan, dan yang dimakan dagingnya sinten itu ya Rasulullah? Man ghaba fi akhihi, yaitu salah satu di antara kalian yang menggunjingkan aib saudaranya. Makanya Imam Hasan Al-Basri Abdul Tabi'in Indal Basra pernah mengatakan, aku berpuasa Ramadan, berjalan di padang pasir, naik turun perbukitan, panas terik matahari membakar Sahara, bagi saya itu lebih mudah daripada saya menahan aib kekurangan seseorang untuk tidak aku sampaikan kepada orang lain. Bisa diterima? Kulon jenengan kata siap poso mulai subuh sampai maghrib, tapi menahan jeleknya kawan untuk tidak disampaikan kepada yang lain. Kadang-kadang kita tidak mampu melakukan itu. Koyoke ono sing tersinggung nih rupane. Sing tersinggung koyoke sing lungguh madhep mengarep bah. Kula dhewe ya madhep mengarep ini. Apa tadi? Ghibah, menggunjing. Yang kedua adalah an-nadzaru bi syahwatin, melihat lawan jenis atau maaf sejenis dengan syahwat. Mubasyaratan amsuratan, baik langsung lawan jenis maupun lewat gambar. Jenengan lihat HP, maaf, seorang wanita tertarik dengan laki-laki, dinikmati dia, enggak wandeng, enggak koyok bojoku, sampai ngiler. Itu mengurangi dan menghabiskan pahala puasa. Begitu juga, tapi biasanya ngeten iki sing lanang biasa. Biasanya sing lanang, soalnya kula lanang ya ngoten lho nggih. Pak Munir kok ngaku pol saya. Tapi maaf, selama bulan Ramadan mari kita bertahan. Kalau bisa kita implementasikan sampai di luar Roma. Dene kok kebelanjur kepleset njaluk sepuro ten Gusti. Tapi ojo sengaja lho nggih, kepleset. Lain lho, kita berbuat dosa kepleset sama sengaja. Ono wong tibane iki krana kepleset, kalih memang dia itu sengaja ceroboh, lain itu hukumnya lain. Insya Allah begitu. Jadi jangan sampai menggunjing, melihat lawan jenis atau sejenis dengan syahwat, sumpah palsu, bohong. Ini termasuk menghilangkan keutamaan puasa. Yang terakhir satu orang, kayaknya sudah mau asar. Kalau tidak ada yang terakhir saya kasih cerita. Dulu ada walinya Allah namanya Imam Ahnaf bin Qais. Dia hidup di Taif. Taif itu kurang lebih 94 kilo dari Mekah. Alhamdulillah saya sudah sering ke sana. Dulu di Taif itu ada orang tua sering sakit, enggak pernah menangis. Suatu saat sudah tua itu sakit dan menangis. Anak-anaknya gelisah. Abah, panjenengan kok mular? Biasanya panjenengan kalau sakit enggak pernah nangis. Iya nak, kayaknya aku sudah mau mati. Apa jawab anaknya? Abah, panjenengan memang sudah tua. Umpama wafat, ibadah panjenengan sudah banyak, insya Allah masuk surga. Orang tua diam saja. Abah, panjenengan gak usah risau dengan anak-anak panjenengan. Saya bersaudara sudah mapan semuanya. Orang tuanya tetap menangis. Apa jawab orang tuanya? Nak, yang aku tangisi bukan sebab aku mati, aku enggak tahu masuk surga atau neraka. Yang aku tangisi bukan sebab aku melihat Anda ada yang kurang mapan. Lalu apa Abah yang membuat engkau menangis? Kalau aku mati nak, aku sudah tidak bisa sholat malam tatkala banyak manusia lelap tidur dalam mimpinya. Aku mati
Yang aku tangisi bukan aku masuk surga atau neraka. Aku kalau mati sudah kehilangan kesempatan untuk berpuasa di waktu panas terik matahari membakar Sahara. Jenengan nek poso seneng pundi? Pawanas kali mendung ngoten. Padha kali kula berarti sampean. Tapi paling tidak wacana cerita semacam ini ada pada diri kita. Semakin ibadah itu berat, semakin punya kualitas di hadapan. Nek ibadah wenteng-enteng wake tunggali ngoten niku. Arek SD mawon saged sedekah pas wae Jumat 2000 5000 wenteng. Tapi wong jawara dadak wae Jumat ngleboni 1.000 koyo gak ono rupane. Yang berat itu loh yang melihat pahalanya banyak. Setuju gak setuju pokoknya ngoten pun. Gitu aja yang kami sampaikan. Sudah asar belum, Pak? Kurang berapa menit? Kayaknya sudah pas ini, kurang 1 menit. Itu aja, mari kita doa bersama. Saya tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan doa kami diijabah oleh Allah Ta'ala. Umpama doa kami yang tidak diijabah, yang amin diijabah. Monggo Abah Fakih. Ketepatan alhamdulillah saya barusan pulang dari 2 tanah suci. Saya doakan mudah-mudahan keluarga besar Jawara yang belum pernah haji umroh ke Mekah Madinah segera ditakdirkan bisa ke 2 tanah suci tersebut. Umpama kita sampai wafat tidak bisa ke sana, mudah-mudahan anak cucu kita ke depan ditakdirkan oleh Allah bisa haji dan umroh. Mudah-mudahan kita dikaruniai sihah wal afiyah, rezeki yang melimpah penuh barokah, anak keturunan cerdas, solih dan solihah. Cita-cita kita yang baik dunia akhirat sekeluarga dikabulkan Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Jawara Group ini bisa mensejahterakan owner keluarganya, bisa mensejahterakan keluarga besar karyawan-karyawatinya. Dari sinilah kita bisa menjemput mengais rezeki yang halalan thayyibah, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Jawara Group ke depan senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syahri Sya'ban wa bi barakati yaumil jum'ah wa bi barakatil haramain Makkah wal Madinah wa bi barakatil umrah waz ziyarah an taftah lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa an tu'amilana muamalata ahlil khair, khususan keluarga besar Jawara Group atau yang semuanya hadir ini ya Allah, atau yang tidak ada hadir, bisa hadir karena udzur ya Allah, bisihah wal afiyah ma'as salamah wal istiqamah wa akhiruna husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Insya Allah majelis ilmu kita sangat berkah sebab kita akhiri dengan sholat jamaah bersama-sama.